Informasi lainnya, Saudara, deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Gatot Nurmantio menuding ada pendemo bayaran di balik pembubaran silaturahmi KAMI di Surabaya. Gatot saat itu diminta turun dari podium di acara silaturahmi KAMI di Jabal Nur, Jambangan. Polisi sebelumnya menyebut acara yang digelar KAMI tidak berizin, termasuk soal larangan pengumpulan massa di tengah pandemi corona. Gatot Nurmantio yang hadir di acara itu Senin siang menuruti apa yang disampaikan polisi. Namun mantan Panglima TNI itu menyinggung soal pendemo yang menolak silaturahmi KAMI yang disebutnya dibayar. Bahwa kita semuanya harus bersyukur. Mengapa bersyukur? Karena yang demo di sana itu, keberadaan kami kan ada demo. Demo kan dibayar. Dalam kondisi ekonomi yang susah seperti ini, ada rekan-rekan kami yang kesulitan dan ada tawaran. Jadi terima. Besok lagi kalau perlu demonya yang banyak lagi. Iya kan? Berarti ada rezeki bagi rekan-rekan kita yang memerlukan uang ikut demo, jangan dimarahin. Gitu. Massa menghadang dan membuarkan peserta yang mengikuti acara KAMI di Surabaya pada Senin siang. Dalam acara ini, deklarator sekaligus Presidium KAMI Gatot Nurmantio hadir. Massa yang menolak kegiatan KAMI di Surabaya menganggap acara itu bermuatan politik. Acara KAMI di Geraha Jabal Nur dibubarkan saat Gatot Nurmantio memberikan sambutan. Polisi turut angkat bicara. Penghentian silaturahmi KAMI dilakukan untuk menyelamatkan masyarakat di tengah pandemi corona karena adanya pengumpulan massa. Selain itu, polisi menyebut acara KAMI belum mengantongi izin. Situasi saat ini kan Jawa Timur masuk bagian daripada perhatian secara nasional untuk pandemi COVID-19. Dalam penggeloraan kegiatannya kita sudah ketahui Jawa Timur sedang menggelorakan kegiatan edukasi, sosialisasi, preventif ya, sampai dengan operasi justisi yaitu penindakan atau penegakan hukum terkait dengan kerumunan atau berkumpulnya orang untuk menghindari klaster baru. Kemudian ingat di masa pandemi di mana keselamatan rakyat atau masyarakat adalah paling utama, hukum tertinggi ya di masa pandemi ini. Polisi meminta kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan karena Jawa Timur sedang menggencarkan penindakan terkait kerumunan. Tim Liputan Kompas TV. Benarkah ada pendemo bayaran di pembubaran acara KAMI? Kita bahas bersama Ketua Badan Kebijakan Kerapatan Indonesia Tanah Air atau KITA, Maman Imanul Haq, dan juga deklarator yang juga sekretaris Badan Pekerja Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Syahganda Nainggolan. Assalamualaikum, selamat sore Pak Maman, Pak Syahganda. Waalaikumsalam Mbak Priska. Saya ke Pak Maman dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Saya ke Pak Maman dulu. Yang dituding masa bayaran salah satunya kan di situ ada Surabaya adalah kita yang ikut berdemo. Betul dibayar, Kang Maman? Ya, saya ingin menegaskan bahwa Kerapatan Indonesia Tanah Air mewakili memang memiliki 45 Dewan Perwakilan yang sudah terbentuk, tapi yang baru deklarasi itu tidak sampai setengahnya. Dan Surabaya sebenarnya belum deklarasi. Tetapi terlepas dari itu, di WA Center kami, kita mendapatkan berbagai informasi tentang keinginan sebagian masyarakat untuk memberikan respon terhadap deklarasi kami di beberapa tempat. Saya katakan tidak boleh ada penolakan, tidak boleh ada pembubaran, biarkan aparat yang bertindak karena itu tidak punya izin atau berkaitan dengan COVID-19. Lalu mereka bilang bahwa ini penting dilakukan karena sungguhnya kita tidak ingin ada kelompok masyarakat yang memiliki ambisi dan memiliki politik di saat kita membutuhkan kebersamaan dalam menghadapi pandemi. Jadi sekali lagi saya tanya apakah di antara kita yang mau turun itu ada yang mendukung bayaran, mereka tolak. Mereka bilang tidak ada bayaran sama sekali. Okay. Ini adalah murni bagaimana kita ingin menyerukan tentang kebersamaan dan kita tidak ingin membayar mahal sebuah harga pembelahan politik seperti ini. Okay. Nah, saya bilang bahwa mari kita hormati kami dengan ide dan gagasan yang lebih terhormat, yang lebih cerdas,
tentu dengan mengusung nilai-nilai yang lebih baik, yaitu dengan cara kampanye Jadi COVID-19 dan kita sebagainya. menyatakan tidak ada bayaran, tidak ada masa yang dibayar. Pak Syahganda, kok bisa keluar dari ucapannya Pak Gatot bahwa ada masa bayaran, demonstran bayaran pada saat kemarin di Surabaya? Terima kasih. Pertama, saya senang sekali ternyata saudara Maman itu bertanggung jawab terhadap gerakan di sana, karena dari pernyataan beliau barusan ini, ya, dia ternyata bagian penggerak atau bertanggung jawab terhadap gerakan itu. Ya, saya senang sekali. Yang kedua, dalam gerakan itu ada anggota kita yang maki-maki mantan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantio itu anjing kau. Dia bilang. Maaf, Nah, itu saya aja harus kita ingatkan, sudah saya harus ingatkan Pak Syahganda, ini kelompok acara yang siaran dibina oleh langsung. ini. Tolong sama-sama kita ingatkan Ya. bahwa tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Tolong diingat bukan ya Pak Syahganda. Baik, tidak usah diucapkan di televisi. Bukan, maksudnya itu yang tidak pantas dari Oke, kelompok. ya, kelompok ucapan tidak yang pantas itu menghadang tolong kami. tidak diucapkan saat Ya, siaran langsung jadi seperti kami ini ya. yang- Silakan, lanjutkan lagi Pak Syahganda. Oh, oke, mohon maaf. Ya, tapi itu maksud saya, ya, jadi kita akan besok datang ke Polda Jawa Timur, ya, untuk meminta ini diusut, ya, diusut baik penghinaan terhadap deklarator kami, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, ya. Yang kedua itu kita akan meminta klarifikasi karena kita tahu tidak ada izin dari orang-orang yang mendemo itu di tempat itu, karena kita rencananya memang bukan di situ. Deklarasi atau silaturahmi kita di Jabal Nur, ya, yang demo itu izinnya yang kita lihat adalah izin 1 hari sebelumnya diberikan di Gedung Juang. Jadi sebenarnya itu juga adalah diskriminasi yang kita mau pertanyakan besok kepada pihak kepolisian, ya, kenapa orang berkerumunan berdemo, ya, diizinkan? Apakah polisi tidak cukup untuk datang sendiri bersama 100, 1000 atau berapa banyak polisi, ya, atau ditambah banpol satpam yang dikasih baju dan celana polisi, ya, jadi resmi negara aja. Negara kan datang, ya, silahkan diminta Pak Gatot misalkan untuk tidak Pak Syahganda, ada di Jawa Timur. Kembali ke pertanyaan yang tadi Tapi soal tudingan kalau ada masa misal- bayaran yang itu soal dari uang mana? itu karena sebelum ini PMII, ya, itu karena sebelumnya kita melihat bahwa beredar skandal penghadangan kami dengan bayaran itu diangkat oleh media-media mainstream, media-media besar di Indonesia, ya, sehingga ketua PMII Jawa Timur Surabaya diminta mundur ketika dia itu ketahuan, ya, di dalam media-media yang ada skandal pemberian uang, ya, untuk aksi demo itu. Nah, jadi wajar aja kemudian Pak Gatot mengatakan bahwa aksi-aksi seperti itu adalah aksi-aksi yang tidak punya kepentingan terhadap kami, karena kami ini adalah civil society, orang yang berkumpul menyuarakan pendapat, dan orang-orang yang membenci kami ini tidak ada dasar hukumnya, tidak ada alasan ideologis, tidak ada karena kita juga tidak saling kenal dengan orang yang menamakan kita dan lain-lain. Kecuali kita ini kelompok yang aneh ingin mendirikan gerakan subversif. Jadi kita langsung mengatakan aja bahwa mereka itu adalah kelompok-kelompok bayaran. Kang Maman, dianggap kita ini aneh gerakannya dan dituding bahwa ada gerakan bayaran. Ya, saya harus klarifikasi bahwa kita yang kami deklarasikan tanggal 19 Agustus 2020 di Gedung Juang di Jakarta itu punya singkatan dari Kerapatan Indonesia Tanah Air. Nah, kita itu sendiri menjadi kata yang dengan gampang dipakai oleh siapapun yang meyakini bahwa Indonesia itu kita, tidak perlu kamu, tidak perlu kami. Nah, seperti Surabaya, jujur aja tentu secara hierarkis organisasi bukan ada bagian kita yang dideklarasikan. Tetapi saya memahami perjuangan dan juga kritik teman-teman itu untuk lalu mereka mempunyai hak yang sama dengan teman-teman kami untuk menyuarakan pendapat, termasuk pendapat tentang bahayanya kita hari ini ada keterpecahan, ambisi dan emosi. Nah, yang kedua saya setuju apa yang dikatakan Bang Menggolan Ya, kalau Pak Maman kalau Pak Maman itu punya masa, Pak Maman sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat di Indonesia, ya datang aja masanya datang ke DPR. Kalau berdua ngobrol barengan ini tidak terdengar dengan jelas, Pak Syahganda. Tahan dulu ya, setelah ini saya ke Pak Syahganda, silakan Pak Maman. Itu ternyata menuduh begitu saja, harus ada bukti. Mari kita buktikan, jangan sampai seolah-olah rakyat yang berdemo
ikhlas demi Indonesia dituduh hanya demi uang. Itu sebuah tuduhan yang tidak mendasar dan karena tidak pantas untuk seorang mantan panglima. Kita serahkan kepada hukum. Saya setuju, Bang Nenggolan. Oke, jadi kalau dari Kang Maman bilang tadi kalau ada tudingan harus ada buktinya. Jangan asal tuding saja, Pak Nainggolan. Jadi begini ya, Saudara Maman ya, Anda itu anggota terhormat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Itu satu dari 560 orang di Indonesia yang berhasil di sana. Silahkanlah sebenarnya manfaatkan ya Dewan Perwakilan Rakyat itu untuk menjadi sarana ya buat Anda melakukan kerja-kerja demokrasi. Kalau kami ini orang pinggiran, kita bukan anggota DPR, kita ini ada orang pensiunan, dosen, profesor, apa segala, ya kita bisanya begini sebagai partisipasi sosial kita. Nah kalau Anda punya organisasi namanya kita, ya silahkan disalurkan ya untuk datang ke gedung DPR untuk meminta agenda-agenda kita itu disuarakan. Ya, itu sudah kami lakukan. Bahwa beberapa agenda misalnya ketika ada usulan dari NU dan Muhammadiyah soal pilkada, kita salurkan. Saya anggota badan kajian di MPR, lalu kita membahas tentang sampai sejauh mana ketahanan pemerintah dan pandemi, sampai sejauh mana pilkada dan sebagainya. Nah, kita itu mendengar suara dari masyarakat, lalu disalurkan dengan saluran resmi lewat lembaga-lembaga negara seperti DPR dan MPR, serta ke kementerian-kementerian. Sehingga usulan-usulan kami itu konstruktif, argumentatif, berdasarkan data dan fakta. Dan saya rasa itu bisa dilakukan juga oleh teman-teman kami. Bukankah teman-teman kami juga mantan-mantan pejabat yang punya yang tidak melakukan siapa? Surat kita kepada Ketua MPR. Ya, surat, Anda kan anggota MPR. Mantan Panglima tidak punya akses kepada kementerian-kementerian. Anda anggota MPR, kami sudah menulis surat, ya, kami sudah menulis surat. Nasionalisme bukan mengusung hantu PKI, lalu mengajak ketahanan pangan dan lain sebagainya. Saya sangat kagum bila itu dilakukan, Bang Nainggolan. Begini, Bung Maman, kalau Anda mengatakan kami perlu ke jalur MPR, ya kami sudah memberikan surat ke MPR itu sudah 2 minggu 3 minggu lalu. Ya, jadi apa yang disalahkan dari gerakan ini? Kita ke MPR, ya kita lagi diatur oleh salah satu pimpinan MPR untuk diterima audiensi. Jadi di mana? Untuk hak berpendapat. Kenapa di demo-demo? Itu kan bagaimana? Kita ini kan sama-sama dulu ya. Saya pikir Anda kan orang PKB ya, Anda bukan. Nggak ada, tidak. Kalau kerumunan orang joget-joget di Tegal itu, ya kemudian kerumunan pilkada dan lain-lain, ya itu lebih rapat. Kalau ini enggak, orang duduk di Jabal Nur, di masjid, di tempat penginapan, belum ngapa-ngapain kok udah dibubarin. Oke, Nah, itu harus oke. ditanya Pak Syaganda, Pak Maman, kita tahan dulu. Ini Polda. katanya tidak ada saling menyalahkan, tapi saling menuding. Nah, kita akan lanjutkan lagi. Kalau pertanyaan saya yang mewakili publik juga, ini kenapa harus ada kerumunan? Bukan soal pandangan politik atau apapun, tapi ini kondisinya pandemi COVID-19. Kenapa ini tetap dilakukan? Kita akan bahas usai jeda, tetap di Kompas Petang.